Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Mukhtarul ahadits an-nabawiyyati wal hikamil muhammadiyah. Mukhtaru itu pilihan ya, al-ahadits an-nabawiyah. Hadis-hadis pilihan dan hikmah-hikmah kenabian. Penyusun almarhum yang tercinta Sayyid Ahmad Al-Hashim, Mudiru Madarisi Fuadil Awal, kepala sekolah beliau, Waliyul Ahdi bil Qahirah. Saya kurang paham apa artinya Waliyul Ahdi ini. Pemimpin pada masanya. Kemudian bil Qahirah di Mesir. Kitab ini, kitab besar, mustamilatun ala alfai hadithin, terdiri dari 2000 hadis muntakhabatin yang terpilih min asahhi kutubil hadithil mu'tabarati lil Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa bani Majatin wa Abi Dawudin wal Muwatta'i wal Jami' as-Saghir wal Jami' al-Kabir wa Targhib wa Tarhib wa ghairiha. Ini pilihan dari buku-buku yang terkenal seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih Tirmidzi, Sahih Muslim, Sahih Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud, kitabnya Imam Malik Muwatta, Jami' as-Saghir, kitab Jami' as-Saghir, kitab Jami' al-Kabir, Targhib wa Tarhib, dan yang lain-lainnya. Nih, jadi kita nggak perlu mungkin baca sekian banyak buku yang besar-besar itu ya. Nah, kita nanti bisa mengetahui hadis-hadis pilihan yang ada di kitab ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimahnya. Alhamdulillahi Rabbil Izzati wal Jalal. Segala puji bagi Allah Rabbul Izzah, Tuhan kemuliaan, wal Jalal dan keluhuran. Wasi'ul karami, azimul ifdhal, yang luas kemuliaannya dan luhur keutamaannya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad yang diutus litatmimi makarimil akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, al-mufaddali ala kafatil makhluqati ala al-itlaq, yang diutamakan dari seluruh makhluk-makhluk yang ada secara mutlak. Wa ala alihi masabihis sunnati wal a'lam. Dan seluruh keluarga beliau yang menjadi bukan lampu ya, apa bahasanya itu, apa bahasa enaknya itu, misbah. Setahu kita kan lampu ya, tapi sedang lampu yang enak diterjemahkan. Masih lampu ini, sumbu aliran selubung, menjadi lampu penerang sunnah al-alam. Apa arti alam ini? Dilewati ya, al-alam, yang alim-alim mungkin ya. Wa ashabihi, dan sahabat Nabi, al-badhilina anfusahum, yang mengerahkan seluruh jiwanya, litawdhihi syara'i wal ahkam, untuk menjelaskan syariat dan hukum-hukum Islam. Wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifdzi namusiddin, dan juga untuk seluruh imam-imam mujtahid yang berdiri bihifdzi namusiddin, kepercayaan agama, wahyu, namus, dengan menghafalkan wahyu agama, syariat. Masya Allah. Amma ba'du, setelah sang penulis ini membaca bismillah, alhamdulillah, salawat, salam,
Falamma kana ilmu sunnati nabawiyyati ba'da al-Qur'ani karim a'zamal ulumi qadran wa awqaha wa arqaha syarfan wa fakhran idh alaihi mabniyu qawaid ahkami syariatil islamiyah wa bihi tadhharu tafsilu mujammalatil ayatil qur'aniyah. Falamma kana, di saat ilmu tentang hadis Nabi Muhammad SAW setelah Al-Quranul Karim merupakan ilmu yang luhur kedudukannya dan yang mulia dan menjadi sebuah kebanggaan kalau kita memiliki pengetahuan itu. Idh alaihi mabniyu qawaid ahkami syariatil islamiyah, yang ilmu itu berdiri di atas pondasi kaidah-kaidah hukum syariat Islam, dasar-dasar teori-teori hukum Islam. Dan dengan ilmu tersebut tazharu, akan bisa lahir, bisa muncul, bisa tampak tafasilu mujammalati ayatil qur'aniyah, perincian penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran. Bisa dibilang bahwa hadis Nabi itu nanti adalah hadis yang akan menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya kalau di dalam Al-Quran ada wa aqimus shalah, dijelaskan di dalam hadis nanti sholatnya seperti apa, berapa kali dan seterusnya. Kaifala, bagaimana tidak? Wa masdaruhu, karena hadis ini merupakan sumber syariat. Amman la yantiqu anil hawa, dari seorang nabi yang tidak memiliki hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, karena semua apa yang keluar dari lisan beliau merupakan wahyu. Fawal mufassiru lil kitabi wa innama nataqan nabiyyu lana bihi an rabbih. Fawal mufassir lil kitab, karena Nabi Muhammad adalah seorang yang menjelaskan, nabi yang menjelaskan Al-Quran. Wa innama nataqan nabi, dan nabi ketika berbicara, berucap kepada kita, itu semua bersumber dari Tuhannya. Ahbabtu hina mutala'ati kutubal hadits sittati sahihatil mu'tabarati an antakhiba minha kitaban jami'an li uhasina mahasinun. Ahbabtu, dan saya senang sekali ketika kami belajar mutola'ah, ya, kitab-kitab hadis sittah, kutubus sittah yang memang dikenal sahih. Akhirnya kami berniat untuk memilih, sehingga menjadikan pilihan-pilihan dari semua hadis yang ada di kitab 6 itu sebuah kumpulan yang berisi tentang hadis-hadis yang bagus. Al-ahaditsun nabawiyatu wa akhtaru minha mukhtarul hikamil muhammadiyah. Hadis Nabi, dan aku pilih dari semua hadis Nabi itu hikmah-hikmah kenabian. Mustamilan ala ma tamassa ilaihi al-hajjatul ijtimaiyah, yang dimana itu akan merangkum sesuatu yang menjadi kebutuhan dari masyarakat sosial saat ini. Wa tatu ilaihi al-jami'atul islamiyah, dan akan bisa menarik simpati dari lembaga pendidikan Islam, murattaban ala hurufil hija, yang tersusun sesuai dengan urutan huruf hijaiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala musta'an, dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Al-muallif Sayyid Ahmad Al-Hashim, penyusunnya adalah Sayyid Ahmad Al-Hashim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian teman-teman sekalian, ini khidas kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah ini dulu pernah di pondok itu dibaca ketika Ramadan kalau tidak salah, ya, pas Ramadan di pondok kita yang di Gresik sana. Seru sih, ya. Jadi ini urutannya ini seperti huruf-huruf hijaiyah. Beda dengan Nasaihul Ibad. Kalau Nasaihul Ibad kan kumpulan pesan-pesan dan nasihat yang berbentuk 2, 3, 4, 5 dan sampai 10. Kalau yang ini adalah hadis-hadis pilihan dari kitab-kitab yang besar-besar dan yang berisi tentang hikmah-hikmah. Seperti misalnya hadis pertama,
Ati babal jannati yaumal qiyamah. Aku datang melalui pintu surga, mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Fa astaftihu, dan aku minta dibukakan. Fayaqul khazinu, maka berucaplah, khazin itu apa? Penjaga ya. Maka berkatalah sang penjaga daripada pintu surga itu, man anta, saya ditanya siapa anda, faqulu Muhammad, aku Muhammad, fayaqulu, dan si khazin itu, penjaga itu berkata, bika umirtu alla aftaha li ahadin qabalak, bika umirtu, dengan namamu ya Muhammad, aku ditugaskan agar aku tidak membuka pintu surga ini, alla aftaha, agar aku tidak membukanya, li ahadin, kepada siapapun, bagi siapapun, qabalaka, sebelum engkau yang masuk surga. Nah, secara nggak langsung kita dapat hikmah bahwa Nabi menceritakan kepada kita bahwa suatu ketika Nabi akan memasuki surga. Datanglah beliau di depan pintu surga pada hari kiamat nanti. Kemudian beliau akan meminta dibukakan pintu surga. Di saat dari Nabi Adam sampai dengan akhir manusia diciptakan nanti, yang pertama kali nanti masuk surga, ini ditakdirkan bukan Nabi Adam, bukan Nabi Idris, Nuh dan lainnya, tapi Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan di sana, ketemulah Nabi Muhammad dengan seorang penjaga. Khazin di sini artinya bendahara ya. Kepala gudang, nama burung. Ya, amannya sih ya yang jaga gitu. Yang jaga pintu surga. Tanya, jenengan sinten? Dijawab sama Nabi Muhammad, saya Muhammad. Oh Masya Allah, kanjeng Nabi, saya ditugaskan sama Allah untuk tidak membukakan pintu surga ini kecuali sebelum sampean masuk. Jadi kalau sampean belum masuk ya Rasulullah, maka saya nggak boleh untuk membukakan pintu ini, karena antumlah sebagai orang yang pertama kali nanti masuk surga. Nah, aku lihat penjelasan singkatnya begitu. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Anas, dari sahabat Anas, dan seterusnya. Jadi kitab ini cukup penting sekali agar kita makin yakin dengan syariat kita, Nabi kita, syariat agama kita. Tentu nanti akan kami coba baca-baca juga buku-buku yang berkaitan dengan usaha, tentang entrepreneur, tentang bahasa dan seterusnya, tentang ilmu alam, ilmu sosial, sehingga mampu melengkapi pemahaman kita di dalam memahami syariat. Ilmu politik ya, termasuk di sana ada Al-Ahkam As-Sultaniyah, itu buku politik. Cara nanti sama jadi pemimpin, cara sampai jadi seorang presiden misalnya. Nah, di kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah itu nanti bisa kita pahami caranya. Demikian teman-teman sekalian, kita akan pindah ke buku yang lainnya. Pelan-pelan, torfatan, sedikit saja. Mudah-mudahan paham ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mudah-mudahan Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashim ini mendapatkan keberkahan dari buku yang beliau susun. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.